Ya Rasulullah, ayu syai'in akhafu ala ummatika minad dajjal? Ya Rasul, ada enggak kira-kira yang kau takutkan dari umatmu dibandingkan dajjal? Ya Rasul, apakah engkau lebih takutkan atas umatmu daripada dajjal? Ya Rasulullah, kira-kira apa sih yang kau takutkan dari umatmu ketimbang dajjal? Dijawab oleh Rasulullah SAW, qala ayu, ada. Apa ya Rasul? Al-immatu mudliyin. Apa itu ya Rasulullah? Para pemimpin yang menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalaulah penduduk bumi semakin beriman kepada Allah, semakin takut hanya kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Mudah-mudahan karena perkara kita melaksanakan solat berjamaah di masjid dan kemudian kita mendengarkan kajian sebelum datang iqamah, gara-gara perkara ini Allah angkat wabah Covid dan pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan langsung lisan sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Di dalam riwayat Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Husain Asad, dan hadis ini langsung diriwayatkan oleh Ziyad bin Hudair, dan kemudian dia berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun berkata menyampaikan pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Wahai sahabatku Ziyad bin Hudair, tahukah engkau apa yang membuat rusaknya Islam? Dijawab oleh sahabat, qala qultu la, enggak tahu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar pun berkata, qala yahdimuhu zallatul alimi wajidallal munafiki bil kitabi wa hukmul a'immatil mudliyin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada 3 jenis manusia yang mampu merusak Islam. 3 manusia ini menghancurkan Islam. 3 manusia ini membuat umat Islam terpecah belah. 3 manusia ini yang membuat Islam hancur berantakan. Padahal Islam banyak tapi seperti buih di lautan. Ditanya oleh sahabat yang bernama Ziyad bin Hudair, ma'awalu ya Sayyidil Umar, apa yang pertama wahai Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, zallatul alimi. Yang pertama yaitu tergelincirnya orang alim. Dia alim, berilmu, tapi ilmunya untuk membenarkan perkara yang salah. Tapi ilmunya digunakan untuk mencari dalil-dalil sudah jelas orang salah. Tapi ilmunya untuk menandingi, untuk menyelisihi, bukan untuk memberikan kebaikan, bukan untuk memberikan yang terbaik buat umat Islam. Tapi ilmunya untuk memecah belah umat Islam. Terkadang banyak ulama yang menyampaikan sampai-sampai masalah beda jenggot, panjang pendek jenggot dimasalahkan. Beda panjang pendek celana dimasalahkan. Beda gaya tahiyat akhir dimasalahkan. Beda, mohon maaf, perkara-perkara yang furu'iyah, fikiyah dan segala macamnya dijadikan itu landasan untuk pecah belah. Bukan golongan kita. Bahkan ada sampai-sampai masjid yang kalau kita masuki sidang Jumat, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang terjadi ketika bukan kita dari golongannya, bukan dari golongan kaumnya, pulang kita dari masjid tersebut, dicucinya karpetnya. Masya Allah. Wa zillatul alimi, orang alim tergelincir dengan ilmunya. Maka berapa banyak orang-orang alim yang Allah juga perkarakan tidak bisa masuk dalam surganya Allah. Orang alim yang seperti apa? Tinggi hati. La yadkhulul jannah wa la yadkhulul jannah wa la yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Siapa ya Rasul? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir." Orang yang di dalam hatinya ada sifat tinggi hati, sifat sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Dalil ini salah, dalil itu salah, bid'ah dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kadang sampai-sampai perkara maulid dipermasalahkan. Perkara memperingati hari besar Islam dipermasalahkan. Inilah yang membuat Islam itu hancur. Inilah manusia yang membuat Islam itu retak. Inilah yang membuat orang yang membuat Islam itu banyak tapi seperti buih di lautan. Masya Allah. Ditanya oleh sahabat, "Summa ayu ya Umar?" Lalu apa lagi pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Umar? Kalaulah yang pertama tergelincirnya orang berilmu. Kata Sayyidina Umar, "Wajidalul munafiki bil kitab." Kata Sayyidina Umar, orang yang kedua yaitu orang munafik yang memberikan sanggahan dengan cara mencari dalil dari Al-Quran. Sampai-sampai Pak, dibikinnya perkara yang haram itu bisa jadi halal. Bahkan yang paling luar biasa, berani dia mengatakan yang tidak vaksin masuk ke dalam neraka. Kalau boleh saya bertanya, tolong jawab dengan jujur. Bapak-bapak yang mau sholat zuhur di Masjid Darul Aman ini, yang belum vaksin tolong tunjuk tangan. Siap-siaplah masuk neraka Pak. Siapa yang mengatakan? Si munafik ini. Yang dulunya dia katakan haram, sekarang dia halalkan. Dan bahkan dia cari dalil dari ayat Al-Quran untuk mengatakan yang tidak vaksin itu akan masuk ke dalam neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah penyebab hancurnya Islam. Ini penyebab retaknya Islam. Kenapa? Banyaknya orang munafik yang ilmunya bisa dibeli, yang mampu mencari-cari dalil karena jabatan, karena kekuasaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz enggak takut nyampaikan ini. Saya nyampaikan pesan baginda Nabi. Kenapa harus takut? Karena inilah yang membuat kita harus kuat. Karena inilah yang membuat kita harus bisa bersatu. Antum khairu ummah alaikum bil jamaah. Kalian adalah umat yang terbaik kalau kalian selalu berjamaah. Jangan bercerai-berai. Bersatulah wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, tingkatkan imanmu. Bertakwalah engkau kepada Allah dan dekatlah engkau dengan orang-orang yang benar. Sayyidina Umar berkata seperti ini, disahihkan oleh Ad-Darimi dan juga oleh Syekh Husain Asad. Tak mungkin perkataan Nabi Muhammad itu dusta. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kalaulah orang yang merusak Islam itu sudah kau sampaikan dua jenis. Yang pertama zillatul alimi, yaitu tergelincirnya orang-orang yang berilmu. Yang kedua wajidalul munafiki bil kitab, orang-orang yang munafik yang menyelisihkan kebenaran, kesalahan diangkat jadi benar, yang benar jadi salah melalui dalil-dalil Al-Quran." Siapa yang paling gawat ya Rasulullah? Ya Umar, ada al-immatu mudliin, yaitu pemimpin yang menyesatkan. Masya Allah. Sampai-sampai qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Sahih Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani, dan kemudian mengatakan para perawinya terpercaya kecuali daripada Ibnu Luhaiha, buruk hafalannya.
Hati-hati sini sahih, semua ulama, semua sahabat mensahihkan hadis ini. Ya Rasulullah, ayu syai'in akhafu ala ummatika minad dajjal? Ya Rasul, ada enggak kira-kira yang kau takutkan dari umatmu dibandingkan dajjal? Ya Rasul, apakah engkau lebih takutkan atas umatmu daripada dajjal? Ya Rasulullah, kira-kira apa sih yang kau takutkan dari umatmu ketimbang dajjal? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala ayu, ada. Apa ya Rasul? Al-immatu mudliyin. Apa itu ya Rasulullah? Para pemimpin yang menyesatkan. Lihat berapa banyak para penguasa yang amanah, tapi ditanggalkan dia dari jabatannya, diganti posisinya dengan orang-orang yang mudliyin. Contoh, enggak jauh, Menteri Agama kita ngambil dalil bukan dari Al-Quran, tapi dari kitab Injil, dan dia mencoba mencari pembenaran kitab Injil tersebut dan membuat resah umat Islam. Yang kedua, bisa-bisanya dia nekat memundurkan hari besar Islam, 1 Muharram tahun baru Hijriah. Mudliyin, menyesatkan. Menteri Agama menghabiskan uang 21 miliar untuk pembatalan masalah haji. Kemana duitnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang membuat retaknya Islam. Inilah orang yang membuat umat Islam pecah. Inilah yang membuat orang Islam yang kurang ilmunya, yang kurang dekat dengan agama, yang kurang dekat dengan ulama. Akhirnya mereka bingung. Mana yang harus kami pilih, Ustaz? Mana yang harus kami ikuti? Mana yang harus kami ta'zimkan? Mana yang harus kami ambil ilmunya? Maka Nabi menyampaikan, ulama yang harus kita ikuti, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulama yang terus menyuarakan kebaikan dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inilah ulama yang harus kita ikuti. Lalu siapa lagi? Wastaqamu, ulama yang teguh pendiriannya, yang tidak bisa dibayar diumpan dengan apapun. Dia tidak mau dengan jabatan, dia tidak mau dengan uang. Dia campakkan uang, dia campakkan jabatan demi menjaga muruahnya, demi menjaga marwahnya. Dia rela terus menerus mengatakan suara kebaikan dan kebenaran. Lalu siapa lagi? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kulil haqqu law kana murah. Ulama yang terus mengatakan kebenaran, walaupun dia pahit, walaupun dia terpenjarakan, walaupun dia terintimidasi, walaupun dia harus berada di balik jeruji besi. Lalu siapa lagi? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ulama yang terus berpegang kepada Al-Quran dan kepada sunnahku. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dia berpegang teguh bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Tidak yang memutarbalikkan fakta dan tidak merubah-rubah kajiannya karena ada penjabat di depannya, karena ada singa di depannya, karena ada penguasa di depannya, karena ada orang-orang yang mohon maaf bergerak di bidang hukum di depannya. Karena dia terus akan menyampaikan kebenaran adalah benar, yang salah adalah salah. Maka kalau sudah seperti ini, insya Allah di dalam surat As-Saff ayat 8 Allah menitipkan pesan kepada kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahim. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya 3 jenis manusia yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad. 1, ulama yang tergelincir, orang alim yang tergelincir, orang yang berilmu tergelincir. 2, orang-orang munafik yang menyelisihkan yang benar dengan yang salah dengan dalil Al-Quran. Yang ketiga, pemimpin yang menyesatkan. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan ucapannya. Wallahu mutimmu nurihi
walau karihal kafirun. Tapi Allah akan tetap menerangkan cahayanya, akan tetap menjaga agamanya, walaupun banyak orang-orang kafir yang benci. Ketahuilah, sidang salat zuhur ini dirahmati Allah, ada salah satu yang perlu kita jaga, ulama kita di Kota Pekanbaru, bahwa Ruhut Sitompul sudah bikin statement akan mencari jalan untuk bisa memenjarakan guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Ini tugas kita bersama untuk menjaga beliau, untuk melindungi beliau, karena luar biasa mereka bagaimana ingin memadamkan cahaya Allah dengan menarik ulama kita satu persatu, agar tak ada lagi yang bisa kita dengarkan, agar kita menjadi umat yang bingung, agar kita menjadi umat yang tersesat, akhirnya bak seperti buih di lautan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi dan inspired buat kita terus bersama ulama yang baik dan benar, yang terus menyuarakan kebenaran, yang terus menerangi cahaya Allah, yang terus menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan mampu menjaganya, melindunginya ketika dimanapun dia berada. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.